Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikadu Nur Susanti, NIM 3519067 dari kelas PKPI Multikultural A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yakni diantaranya apa pengertian dan konsep dari bimbingan, penyuluhan, dan konseling Islam. Yang kedua yakni apa perbedaan bimbingan, penyuluhan, dan konseling. Dan yang ketiga adalah jelaskan apa sih PKPI Multikultural itu. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa pengertian dan konsep dari bimbingan, penyuluhan, dan konseling Islam. Baik, kata bimbingan itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu guidance yang berarti menunjukkan. Nah, bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri merupakan alih bahasa dari kata guidance and counseling, yang keduanya itu memiliki arti yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya bimbingan berasal dari kata guidance yang berarti menunjukkan. Di sini bisa diartikan bahwasanya bimbingan merupakan memberi jalan atau menuntun arah dan tujuan yang lebih bermanfaat untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Baik, kemudian untuk konseling Islam itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar dia menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah sehingga dapat mencapai tujuan kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk pengertian penyuluhan itu sendiri secara ilmu umum dapat diartikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem serta perubahan sosial yang ada pada individu dan juga masyarakat agar dapat terwujud kehidupan yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan dari ketiganya bahwasanya bimbingan, penyuluhan, dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok yang terarah serta berkelanjutan guna mengembangkan potensi agar tercapai tujuan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan bimbingan, penyuluhan, dan konseling. Perbedaan dari bimbingan, penyuluhan, dan konseling itu adalah bimbingan lebih terpaut pada data serta informasi yang itu menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling itu lebih ke proses pemberian bantuan secara tatap muka antara konselor dan klien. Sedangkan penyuluhan itu sendiri merupakan bentuk dari usaha pendidikan non formal, yaitu kepada individu dan juga masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana dan juga terarah guna memperbaiki dan juga mengubah perilaku secara berkelanjutan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan dengan bahasa kalian apa itu BKPI Multikultural. Untuk pengertian dari BKPI Multikultural itu sendiri, sebelumnya pengertian multikultural itu adalah keberagaman budaya. Jadi untuk BKPI Multikultural mungkin lebih kepada proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok, di mana hal itu dilatar belakangi oleh berbagai budaya, baik dari konselor ataupun klien, yang dimana budaya itu sendiri tidak menjadi suatu halangan guna tercapainya tujuan konseling seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya bimbingan dan konseling multikultural itu hasil-hasil yang ingin dicapai di dalamnya itu tidak boleh dihalangi oleh perbedaan dari budaya, konseling, dan juga kliennya. Nah, saat mengupayakan bimbingan dan konseling multikultural itu positif dan juga bermakna,
kita harus sadar bahwasanya kita tidak lupa dengan kata-kata multi yang berarti itu banyak. Nah, dari situ kita juga harus merasa diri kita itu unik dari berbagai latar belakang dan juga budaya yang kemudian membentuk populasi kita. Dengan bertindak demikian, konselor akan menyadari banyaknya karakteristik dalam proses konseling utama ya, seperti keterbukaan, proses penyampaian emosi, itu bisa sangat menghambat efektivitas konseling dengan menggunakan budaya yang lain. Baik, mungkin itu saja jawaban dan juga sedikit penjelasan mengenai beberapa pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi di awal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.